Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis, asal dari Indonesia. Saya di sini insya Allah akan sedikit menjelaskan adab-adab seorang anak terhadap orang tuanya. Dalam Islam tuh kita nih sebagai anak hukumnya sangat wajib untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa sih? Karena Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada ibu bapakmu. Dan ada pula dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kamu kepadaku, artinya kepada Allah, dan bersyukurlah kamu kepada ibu bapakmu. Jadi adab kita kepada orang tua itu bukan hanya sekedar dari ucapan belaka, omongan belaka, tapi juga tindakan dalam kehidupan nyata. Dan menurut pandangan Imam Al-Ghazali, adab anak terhadap orang tua itu ada 7 poin. Poin pertama adalah mendengarkan kata-kata orang tua. Tapi mendengar di sini tuh bukan hanya sekedar mendengar, karena orang pun semua punya telinga dan mampu untuk mendengar. Mendengar perkataan orang tua juga di sini terdapat banyak poin. Yang pertama, kita harus fokus sepenuhnya. Tawajuh, muka kita harus berhadapan dengan wajah orang tua. Ketika orang tua berbicara sama kita atau mengajak ngobrol, ketika kita beraktivitas atau sedang bermain ponsel, kita tunda dulu aktivitasnya. Kita simpan dulu ponselnya. Poin yang kedua, tidak memotong pembicaraannya. Ketika orang tua kita sedang menasehati atau sedang berbicara yang tidak penting pun, jangan pernah kita potong ucapannya. Ketika orang tua memerintah, contoh, nak tolong dong beliin ibu, aku lagi, aku tuh capek. Itu sangat tidak beradab dan no, tidak boleh. Dan jangan mendahului juga mereka ketika mereka saat berbicara. Ketika, nak sini duduk dulu, ibu mau ngomong atau bapak mau ngomong, kita baru duduk, kita langsung, ada apa sih? Nah, jangan begitu. Tunggu ibu bapak kita yang berbicara terlebih dahulu. Itu baru namanya anak yang berbakti atau anak yang beradab kepada orang tuanya. Poin yang ketiga, jaga nada suara dan pandangan. Di sini kita tidak hanya sekedar duduk memperhatikan, tapi jaga nih aura wajah kita. Jangan terlihat melas, jangan terlihat malas, jangan terlihat cemberut. Tunjukkan wajah terbaik kita dengan senyuman. Dan kalau bisa tundukkan kepala, apalagi kita sedang dinasehati, tundukkan kepala sedikit. Dan jaga juga nada suara kita. Ketika orang tua berbicara dengan volume 50, jangan kita balas bicara dengan volume 100. Poin yang keempat, kendalikan emosi. Seperti yang tadi bilang. Tapi poin di sini ketika mungkin kita sedang dinasehati, ketika kita salah dan omongan orang tua itu sedikit menyinggung perasaan kita, kita tetap tahan. Kendalikan emosi kita. Muhasabah diri dan introspeksi diri. Harusnya kita bilang makasih. Masih ada orang yang mau nasehatin kita, masih ada orang yang mau ingetin kita. Itu artinya orang tua sayang sama kita, nggak mau anaknya jauh terjerumus ke dalam jurang dosa. Semua orang tua ingin ngasih yang terbaik untuk anaknya, dan kita pula harus sebaliknya. Kita ingin memberikan yang terbaik, membuat mereka bangga dengan kemampuan kita, dengan keberhasilan kita. Ketika orang tua ridho, insya Allah Allah pun meridhoi. Karena ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua. Dan poin yang terakhir adalah merespon dengan baik. Kan ketika orang tua menasehati dan setelah selesai menasehati, ucapkan kata terima kasih. Makasih ya Pak, makasih ya Bu, udah ingetin aku, udah nasehatin aku, begitu. Sekian untuk poin yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.